Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa menyapa saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan kami, semua jemaat Tuhan di GPI Immanuel berada dalam kondisi yang sehat dan penuh ucapan syukur. Amsal 20 ayat 30 menuliskan, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Biarlah melalui ayat ini kita kembali merefleksikan bahwa bilur Yesus sudah membersihkan kejahatan kita. Oleh karena itu kita mau hidup terus sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Sesuai anjuran pemerintah, kita masih melakukan ibadah online di rumah masing-masing. Namun apapun tata cara ibadahnya, itu tidak mengurangi atau menghilangkan makna dari ibadah Jumat Agung itu sendiri dalam hidup. Mari kita mau terus doakan agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita dapat berkumpul kembali, bertatap muka kembali di gereja ini bersama-sama. Kemudian pada hari Minggu besok kita ada ibadah Paskah yang juga dilaksanakan di rumah masing-masing dan masih dilayani secara online oleh Ibu Gembala kita melalui YouTube. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Mari kita tetap semangat, kita tetap berdoa, dan tetap sehat. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini kita masuk di ibadah kebaktian Jumat Agung. Seluruh dunia memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang disebut Jumat Agung, tanggal 10 bulan April 2020. Kita lihat firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita sama-sama berdoa, satukan hati kita untuk kita siapkan hati mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala berkat kasih yang Tuhan limpahkan bagi kami. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan Kau berikan kami umat-Mu, khususnya jemaat GPI Immanuel dalam keadaan sehat, dan kami percaya semua kami ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini kalau kami masih bisa untuk mendengarkan firman Allah. Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau senantiasa ada di dalam kasih-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman Allah, dan juga kami mau merenungkan firman Tuhan, dan kami juga mau melakukan, bahkan membagikan firman Tuhan lewat kesaksian hidup kami. Oleh sebab itu firman-Mu pada pagi hari ini kami mau dengar ya Tuhan, dan biarlah itu merema, karena kami percaya kalau hari ini seluruh dunia memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang disebut Jumat Agung, dan kami boleh melihat kematian-Mu ya Tuhan bagi penebusan untuk setiap kami. Ya Bapa, Engkau rela mati untuk kami, Kau bayar nyawa-Mu untuk mengganti nyawa kami. Ya Bapa, supaya kami boleh mendapatkan kemenangan, kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan berbicara, mengurapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan Ibu Gembala kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk dengar firman Allah. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, Tuhan, saya yakin kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Dan saya percaya tangan Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindungi kita, ya. Walaupun kita pada saat ini katakan diam di rumah saja, tapi biarlah kita mau benar-benar mengikuti anjuran pemerintah agar kita tetap diam di rumah, dan juga kita bisa mendengar firman Tuhan pada hari Jumat Agung ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita baca bersama, yaitu di dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-23. Ya, firman Tuhan katakan begini. Saya akan bacakan kepada kita semua ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-49. Saya bacakan bagi kita semua.
Yesus dibawa untuk disalibkan. Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ayat yang ke-33, Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok akan dia. Mereka mengunjuk anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ayat 44, Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan akhir tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah membaca firman Allah, di mana dikatakan, saudaraku, bahwa Yesus disalibkan. Yesus dibawa untuk disalibkan, dan kita lihat bersama Yesus ada dua orang penjahat, yang juga disalibkan oleh sebab
kejahatan mereka, oleh sebab kesalahan mereka. Tetapi kita melihat ya bahwa sesungguhnya Yesus disalib bukan karena kejahatannya, tapi karena kejahatan kita. Dia gantikan kita. Yesus gantikan kita yang adalah orang jahat ini, yang tadinya kita tidak layak ya untuk diselamatkan, tetapi Yesus gantikan kita ya yang jahat, supaya kita ini yang jahat, dan Yesus gantikan supaya kita tidak mesti disalib. Saudara, kita melihat firman Allah katakan bahwa ya apa yang terjadi pada saat Yesus disalib ya, kita melihat bahwa banyak ejekan-ejekan yang diterima oleh Yesus ya. Bahkan saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa mereka dikatakan ayat 35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Saudara, kita melihat sekarang ini apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Dikatakan orang lainnya selamatkan, sementara dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, padahal dia katakan dia adalah Mesias ya, orang yang dipilih Allah. Saudara, kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kadang-kadang ejekan itu datang dalam kehidupan kita. Pada saat kita mungkin mengalami sesuatu peristiwa yang seringkali orang katakan, orang lain kau doakan ya, tapi kok kamu nggak bisa doa buat dirimu sendiri supaya kau sembuh ya. Kadang saya pernah berpikir begitu, saudara. Waktu anak saya sakit, saya berdoa ya, berdoa sungguh-sungguh, Tuhan ya sembuhkan, ampuni. Dan saudaraku, apa yang terjadi, sementara ada satu jemaat juga sakit, dan sakit cukup serius juga, tetapi pada saat itu mereka juga ingin supaya saya datang mendoakan, padahal rumah sakitnya jauh. Yang satu di rumah sakit A, yang satu di rumah sakit B. Tapi saya kasih waktu untuk pergi mendoakan jemaat itu. Dan apa yang terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan ya, dan orang yang saya doakan itu malah sembuh, sampai sekarang sembuh. Bahkan anak saya yang sepertinya ya sakitnya nggak begitu serius, saya lihat bahkan anak saya sebulan kemudian Tuhan panggil. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kadang ada juga suara yang mengatakan demikian ya. Di dalam hati saya, iblis menuduh saya, kamu bisa berdoa buat orang lain, kok kamu nggak bisa berdoa buat anakmu sendiri. Tetapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya katakan, Tuhan ampuni ya, saya percaya semua ini apapun yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Karena Yesus juga berkata, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bukan kehendaknya bahwa dia mau mati di salib, tapi kehendak Bapa. Karena ada satu doa Yesus dikatakan di dalam Lukas 22 ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, biarlah saudaraku, hidup kita ini bukan kehendak kita yang terjadi dalam hidup kita, tapi biarlah kehendak Bapa di surga yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin sepertinya tidak ada kebaikan berpihak di kita, bukan saudara, tetapi yang penting kehendak Tuhan itu jadi dalam kehidupan kita. Kita lihat bahwa apa yang terjadi, saudaraku, pada saat ayat 36 dari pasal 23, juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjuk anggur asam kepadanya yang berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, seringkali saudaraku ya, bahwa kita nggak mau, kalau kita sudah menjadi orang percaya ya, jangan sampai hal-hal yang gak enak itu terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang kita tidak suka itu terjadi. Nah, kalau sampai itu terjadi lalu kita berkata, ya, aduh, kenapa saya sudah berdoa, saya sudah melakukan apa kata firman Tuhan, kenapa kok ini terjadi dalam diri saya? Tapi kita mau belajar seperti Yesus. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Ya, seringkali orang menantang, kita kan hamba Tuhan, kita anak Tuhan, kita dilindungi Tuhan, kita bisa lalui semuanya. Itu benar.
Tetapi biarlah sekali lagi ya, kita mau berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, bahwa enak nggak enak keadaannya, tapi kita percaya satu kali. Saya ingat firman Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan, Allah tidak pernah membiarkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa dikatakan mereka juga mengolok-olok. Dia katakan orang mengolok-olok Yesus. Dia bilang, engkau raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Ya, kalau kita pikir, banyak orang mungkin berkata, katanya dia anak Allah, kenapa kok dia sampai mati? Gak mungkin dong, pasti. Kalau nggak bisa aja ditiup tuh orang-orang yang menyalibkan dia. Bisa, Yesus bisa lakukan itu. Ya, dia halau itu semua, itu orang semua mati. Ya. Tetapi Yesus tidak lakukan itu karena dia hanya mau melakukan firman Tuhan. Setan pernah mencoba Yesus di atas gunung. Ya, Roh Kudus bawa Yesus ke padang gurun. Dikatakan ada 3 pencobaan ditawarin. Ya, batu jadi roti. Ya, dari bumbungan bait Allah. Dikatakan bahwa sesungguhnya jatuhkan dirimu, pasti ada yang menopang. Ya, dan dikatakan dari atas gunung, ya, bahwa ini aku berikan dunia ini, tapi sembah aku, kata setan. Tapi Yesus tidak melakukan itu karena setan yang menyuruh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, coba kadangkala kita lupa, ya, hidup kita. Rasul Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Seringkali kita terlalu sombong. Kita bilang kita orang Kristen, pasti kita tidak akan mengalami kesusahan. Apalagi sekarang situasi begini, wah, kita nggak usah takut. Memang kita tidak perlu takut. Tapi saudaraku, kalau Tuhan bilang kita harus tunduk kepada pemerintah. Kalau pemerintah bilang ya off dulu, atau kita ibadah dari rumah, kita ikuti saja. Jangan kita, saya anak Tuhan, gak mungkin itu virus-virus datang kepada kita. Oke, memang Tuhan katakan, aku melindungi, membentengi engkau. Ya. Tetapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, seperti apa yang dikatakan Yesus, pengolok-pengolok ini, kalau engkau anak Allah, ya, selamatkan dirimu, katanya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari jangan kita tertipu. Biarlah Tuhan Bapa punya kehendak kepada Yesus. Dia mati, dia disalibkan untuk kita, menggantikan kita umatnya. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, maka firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 19, jelas Yesus katakan apa, ya. Dan kita lihat lagi di dalam ayat 39, ya, dari Lukas 23. Maaf, kita baca dulu ayat ini. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ya, jadi sampai orang yang disalibkan, dua orang di kiri kanan Yesus itu juga mengatakan, yang satu mengatakan, bukankah engkau Kristus? Selamatkan kita. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi kita lihat yang satu bilang, ya, bahwa apa? Kamu tidak pantas bicara begitu. Kita disalib karena kesalahan kita. Tapi Yesus, dia disalib bukan karena kesalahan. Ingatlah, tapi akhirnya yang satu penjahat bilang, ingatlah, ayat 42. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai raja. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada saat pencobaan, apapun yang datang dalam kehidupan kita, jangan kita katakan dengan sombong, saya ini orang-orang percaya, saya sanggup. Tapi kita akan katakan kepada Tuhan, Tuhan, lindungilah aku, jagai aku dengan kasih-Mu. Biarlah apapun yang terjadi, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan. Bukan berarti kita berserah, ya udahlah hidup ini mau mati-mati. Enggak, maksudnya kita serahkan hidup kita sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Ya. Dan yang kedua, kita lihat kembali, Yesus mati. Maka kita lihat apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar
dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawa. Mari kita belajar mengatakan seperti apa yang kata Yesus. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku." Hidup kita di dalam tangan Bapa, di dalam tangan Allah, di dalam tangan Tuhan. Sungguhnya saudaraku, kehendaknya yang jadi. Amin saudaraku, bukan kehendak kita, ya. Lalu apa yang di dalam Yohanes pasal 19 tadi dikatakan ayat 30, ya. Yohanes 19 ayat 30 dikatakan begini oleh firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, apa arti sudah selesai? Berarti yang Yesus lakukan adalah kehendak Tuhan. Dan Yesus melakukan kehendak Bapanya di surga. Dan dia katakan, sudah selesai. Dan dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Saudara, kita lihat, kita mau belajar hidup, menyerahkan sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kita katakan, "Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupanku. Aku mau setia sampai mati." Karena kita lihat ayat yang terakhir, Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10 bagian C. Ya, firman Tuhan bilang ini, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Setia sampai mati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mati dalam tangan Tuhan, maka Dia juga akan membangkitkan kita bersama dengan Dia, ada duduk di dalam kerajaan surga. Amin saudaraku. Maka saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita semua, ya, memperingati kematian Tuhan Yesus. Bukan karena Tuhan tidak berdaya, bukan karena Tuhan tidak bisa berkemenangan, tetapi Dia melakukan kehendak Bapanya yang di surga sehingga sampai selesai, ya. Dan saudara menyerahkan nyawanya untuk engkau dan saya, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak binasa, tetapi kita diselamatkan. Kita akan masuk di dalam rencana Tuhan, di dalam penyelamatan itu. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya, kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya ke-16, ayat yang terakhir, bahwa siapa yang percaya tidak dihukum. Ya, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua, kita yang percaya, memperoleh hidup yang kekal. Bagi kita yang percaya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kita nyanyi satu pujian. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh dikuatkan, kami boleh bangkit, karena kami percaya kami sudah diselamatkan. Barang siapa yang percaya, maka dia tidak binasa dan memperoleh hidup kekal. Dan kami percaya kami memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih.
Kuserahkan seluruh jemaatmu, jemaat gereja GPI Immanuel. Biar Tuhan tolong, dan Tuhan Engkau juga yang sudah menyelamatkan kami orang-orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan juga memberkati setiap rumah tangga jemaatmu, kesehatan mereka, dan biarlah damai sejahtera dan sukacita ada di tengah-tengah rumah tangga jemaatmu, di tengah-tengah usaha pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami mau setia sampai mati. Kami seperti Yesus ya Bapa, Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.